kita harus menanam pohon. Selain itu, Aduh ampun Riri, kamu nggak apa-apa? gak apa-apa kok, Bu. Hati-hati, lain kali jangan membaca sambil berjalan ya. Iya, Bu. Coba sini Ibu lihat. Oh nggak apa-apa. Ya sudah, sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Aduh, kakiku masih sakit nih. Perkenalkan, aku Riri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Hari ini Ibu akan menemani kita belajar bersama ya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi juga ayah bunda yang ada di rumah. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Ayo kita berdoa teman-teman. Kenapa ya Bu? Kalau kita nggak sengaja nendang kursi, kaki kita sakit. Karena kursi termasuk benda padat Riri. Di sekitar kita banyak terdapat benda-benda padat. Seperti meja, kursi, celengan, buku, mainan, dan lain-lain. Kamu jangan menendang benda-benda itu ya, kalau kamu nggak mau kesakitan. Hehe teman-teman, jangan menendang kursi ya, seperti aku tadi. Sakit teman-teman. Kamu tahu sekarang hari apa, Ri? Hari Senin Bu, Tanggal? tanggal 8, betul kan Bu? Coba adik-adik, lihat kalender yang ada di rumah kalian. Betul tidak jawaban Riri? Iya, betul. Sekarang adalah hari Senin, tanggal 8 Februari 2021. Hari ini kita mau belajar apa Bu? Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda padat di sekitar kita. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Benda-benda padat seperti kursi, meja, buku, celengan, mainan, dan lain-lainnya ya Bu? Betul sekali. Benda-benda ini memiliki bahan dasar berbeda seperti kayu, plastik, dan tanah liat. Bahan-bahan dasar tersebut memiliki sifat, ada yang kuat dan ada yang lembut. Pemilihan bahan dasar yang tepat akan menentukan sifat beda. Wah, pasti menyenangkan teman-teman. Kaki kamu masih sakit gak, Ri? Masih Bu, aduh. Ya sudah, kalau gitu belajarnya dilanjutkan besok saja ya. Jangan Bu, sekarang aja belajarnya. Kakiku sudah nggak sakit kok. Lihat nih. Oh iya, semangat sekali kamu. Hebat ya. Ya sudah, kita lanjutkan belajar hari ini ya. Hore! Ayo kita semangat belajar teman-teman. Belajar membaca ya Bu? Betul, aktivitas ini namanya Balima, baca 5 kata. Dalam 1 minggu ini, kamu akan membaca 5 kata yang sama setiap harinya. Baik Bu. Menurut kamu, kenapa kita perlu melakukan Balima? Kenapa kamu harus membaca 5 kata yang sama setiap hari selama 1 minggu? Supaya apa ya teman-teman? Oh, aku tahu. Supaya kita mengingat kosakata baru. Betul. Sekarang, coba kamu baca ya, Ri. Ayo kita baca teman-teman. Pergi, tidak, Ya. mana, naik, jika. Hebat. Sekarang coba Ibu acak ya. Coba kamu baca, Ri. Naik, tidak, Aha. jika, Ya. pergi, mana. Hebat. Riri pintar sekali. Nah, sekarang kamu ke sofa dulu. Ibu mau ambil buku cerita. Kita mau baca cerita teman-teman. Ayo ikut aku. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ayo kita perhatikan teman-teman. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Di gambar ini ada seorang anak perempuan yang mirip Ana. Coba ceritakan pada teman-teman, siapa itu anak?
Ana itu sahabat aku di sekolah, teman-teman. Ana baik sekali. Ana pernah meminjamkan aku payung waktu hujan sepulang sekolah. Tapi aku nggak tahu buku ini bercerita tentang Ana sahabat aku atau bukan. Ibu baca ya. Iya Bu, aku sudah nggak sabar nih. Kamu simak baik-baik. Teman-teman juga simak baik-baik ya. Ransel Ajaib Ana. Wah, namanya sama teman-teman. Ana juga, tapi nama Ana kan banyak. Belum tentu juga ini Ana sahabat aku. Ana si ransel, itu sebutannya. Plik-plok, plik-plok. Bunyi ranselnya jika ia berjalan. Ana suka memasukkan benda-benda ke dalam ranselnya. Tip-top tip, begitu bunyi benda-benda saat dimasukkan. Ana sahabat aku juga sebutannya Ana si ransel. Karena dia suka memasukkan benda-benda ke dalam ranselnya. Mirip teman-teman. Isi ransel Ana bermacam-macam. Pik pok pup, begitu bunyi barang-barang dalam ranselnya. Mengapa barang-barang itu kamu simpan? Suatu saat akan berguna ke adik. Plik plok, bunyi ransel Ana. Ibu juga ikut heran. Bukannya kamu sudah bawa bekal makanan? Makanan ini buat temanku, Bu. Plik plok, ransel Ana berbunyi. Waktu istirahat tiba. Nasi ini buat Bapak. Terima kasih, Neng. Plik plok, bunyi ransel Ana lagi. Pulang dari pasar, Ibu membeli bolu. Kardus bekas bolu ini jangan dibuang. Suatu saat pasti akan berguna. Plik plok, ransel Ana bertambah isinya. Kita simpan di mana peralatan ini? Tanya Riri setelah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Di sini saja. Plik plok, ransel kembali berbunyi. Saat pulang sekolah tiba, wah, resleting tas Riri rusak. Tasnya tidak bisa ditutup. Plik plok, itulah ransel Ana. Wah, ada aku juga teman-teman. Aku yakin sekarang cerita ini tentang Ana sahabat aku. Di tengah perjalanan pulang, wah hujan. Untung ada payung dari tas Ana. Plik plok, bunyi ransel Ana. Tidak salah lagi teman-teman. Kalian ingat kan tadi aku cerita kalau Ana pernah meminjamkan aku payung? Ana memang baik teman-teman. Suatu hari di kantor ayah, Kak Adi kesal karena bosan. Untung ada koran bekas dan lem dari tas Ana. Plik plok, ransel berbunyi. Ada kertas dan krayon juga untuk adik. Adik senang sekali. Plik plok, terdengar ransel Ana berbunyi lagi. Saat bermain, tak sengaja kaki adik tersandung batu. Pasti ada sesuatu di tas Ana. Tetapi di mana tas Ana? Suatu pagi, tas ini terlalu berat untukmu. Aku bantu membawakannya. Wah, terima kasih. Apa yang terjadi di gambar ini? Kantung belanjaan Ibu Ana sobek. Lalu, apa yang Ana keluarkan dari dalam ranselnya? Kantung belanjaan. Ibu lanjut lagi ya. Ayo simak lagi teman-teman. Tas Ana dapat menolong siapa saja. Plik plok. Sekarang, semua tahu apa saja yang ada di dalam ransel ajaib Ana. Kamu suka cerita ini? Suka Bu, karena bercerita tentang sahabat aku dan ada aku juga di cerita ini. Kenapa Ana suka memasukkan benda-benda ke dalam ranselnya? Teman-teman, kalian tahu nggak kenapa?
Kalau tahu, ayo kita jawab pertanyaan Ibu. Karena suatu saat benda-benda itu akan berguna. Untuk apa guna benda-benda itu? Untuk menolong orang lain, Bu. Pintar. Sekarang kamu latihan menulis ya. Baik, Bu. Coba kamu baca kata-kata ini. Ransel, kardus, payung, koran bekas. Bagus. Ini ada kalimat-kalimat dari cerita tadi, tapi belum lengkap. Dan kamu harus mengisinya dengan kata yang tepat. Contohnya ada pada nomor 1 ini. Ada banyak benda di titik-titik ransel Ana. Aku ngerti, Bu. Ayo, sekarang kamu isi ya titik-titik itu dengan kata yang tepat. Ayo kita isi, teman-teman. Soal nomor 2, saat hujan, Ana mengeluarkan titik-titik payung dari dalam tasnya. Soal nomor 3, titik-titik bekas bolu jangan dibuang. Kardus bekas bolu jangan dibuang. Soal nomor 4, titik-titik bisa dijadikan perahu mainan. Koran bekas bisa dijadikan perahu mainan. Iya, betul semuanya. Sekarang kita ke meja makan lagi ya. Ibu sudah siapkan uang logam untuk membantu pelajaran kita berikutnya. Ayo teman-teman. Kamu masih semangat belajar kan? Masih dong, Bu. Teman-teman juga masih kan? Hebat. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Ibu akan mengajak kamu untuk membuat perkiraan jawaban seperti ini. Belajar pakai uang logamnya kapan, Bu? Nanti habis ini. Sabar ya. Baik, Bu. Teman-teman sabar juga ya. Ayo perhatikan. Ayo perhatikan juga teman-teman. Misalnya ada soal penjumlahan begini. 123 ditambah 234 sama dengan. Nah, untuk membuat perkiraan jawabannya, kita bisa menghitung dengan cara ini. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Bilangan berapa saja yang belum dijumlahkan? Bilangan 23 dan 34, Bu. Betul sekali. Untuk kedua bilangan itu, kita bisa melakukan pembulatan. 23 dibulatkan menjadi 20. Dan 34 dibulatkan menjadi 30. 20 ditambah 30 sama dengan 50. Maka kemudian kita jumlahkan. 300 ditambah 50 sama dengan 350. Aku mengerti, Bu. Nah, menurut perkiraan kamu, jawaban perkiraan ibu ini lebih besar atau lebih kecil dari jawaban sebenarnya? Lebih kecil, Bu. Kenapa? Karena 23 dan 34 dibulatkan menjadi bilangan yang lebih kecil, yaitu 20 dan 30. Pintar sekali. Sekarang giliran kamu ya. Berapakah hasil dari 238 ditambah 156? Aku jawab ya, Bu. Iya, ajak juga teman-teman untuk menjawabnya.
Teman-teman, ayo kita jawab sama-sama ya. Pertama, kita jumlahkan 200 tambah 100 dulu teman-teman. Berapa hasilnya? Hebat! Betul teman-teman, hasilnya 300. Lalu kita membulatkan bilangan 38 dan 56 teman-teman. 38 bisa dibulatkan menjadi berapa ya teman-teman? 40, benar. Kalau 56 dibulatkan jadi berapa? Iya benar lagi, jadi 60 ya teman-teman. Maka 40 tambah 60 sama dengan 100. Sekarang tinggal kita jumlahkan lagi teman-teman. 300 tambah 100 sama dengan berapa teman-teman? Hebat! Hasil jawaban perkiraannya 400 ya teman-teman. Lalu, jawaban perkiraan ini lebih besar atau lebih kecil dari jawaban sebenarnya? Lebih besar, Bu. Kenapa? Kenapa? Ayo teman-teman. Betul, karena kita membulatkan bilangan 38 dan 56 menjadi bilangan yang lebih besar, yaitu 40 dan 60. Adik-adik di rumah pintar. Kalian sudah mahir dalam membuat perkiraan jawaban ya. Nah, sekarang ayo kita nonton TV. Benda apa itu? Emas batangan, Bu. Betul. Emas merupakan salah satu logam. Contoh logam lainnya adalah besi, perak, tembaga, dan aluminium. Jika emas batangan itu dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka setiap bagiannya akan bernilai 1/2. Seperti itu. Gambar 1, 2, 3, dan 4 nampak berbeda. Tapi sebenarnya sama, karena setiap potongan di masing-masing logam bernilai 1/2. Aku mengerti, Bu. Sekarang, kita belajar pakai uang logam. Wah, uang logam 500 dan uang logam 1000. Pecahan 1/2 juga dapat kamu temukan pada bentuk ini. Uang logam 500 bernilai 1/2 dari seluruh uang logam 500 dan 1000. Uang logam 1000 juga bernilai 1/2 dari seluruh uang logam 500 dan 1000. Mengerti teman-teman? Bagus, aku juga. Sekarang, kita masuk ke pecahan berikutnya. Perhatikan TV lagi. Baik, Bu. Bagaimana jika emas batangan tadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar? Maka, setiap bagiannya akan bernilai 1/4. Seperti pada gambar-gambar itu. Kalau dengan uang logam, bagaimana, Bu? Contoh dengan uang logam seperti ini. Uang logam 500 bernilai 1/4 dari seluruh uang logam 500 dan 1000. Sekarang mau belajar apa lagi, Bu? Kita latihan sekarang. Oke, di TV akan ada 5 pertanyaan. Jawabannya kamu tulis. Nanti akan Ibu periksa. Baik, Bu. Ayo dimulai. Ayo kita mulai jawab, teman-teman. Soal nomor 1. Daerah yang diarsir bernilai 1/2. Soal nomor 2. Daerah yang diarsir bernilai 1/4. Soal nomor 3. Daerah yang diarsir bernilai 1/4. Soal nomor 4. Medali perak bernilai 1/2 dari seluruh medali. Soal nomor 5. Medali emas bernilai 1/4 dari seluruh medali. Sudah diisi semua jawabannya? Sudah, Bu. Jadi Riri benar semua ya?
Hore! Halo teman-teman, selamat pagi. Kalian pasti sudah tahu kan namaku? Betul, aku Ana. Dari cerita tadi, aku sahabatnya Riri. Aku dipanggil Ana si Ransel. Teman-teman, menurut kalian kenapa ya aku dipanggil seperti itu? Itu karena aku suka memasukkan benda-benda ke dalam ransel. Aku juga suka menghias ransel-ranselku. Nah, berarti kalian sudah tahu ya proyek akhir minggu kita kali ini apa? Betul teman-teman, kita akan menghias tas. Menghias tas itu caranya banyak teman-teman. Aku kasih tahu kalian 4 caranya ya. Pertama, kita bisa melukis pada kain tas. Kedua, kita bisa menguatkan dan mempercantik tas dengan lakban. Ketiga, kita bisa menempelkan benda-benda lucu. Keempat, kita bisa mendekorasikan dengan kancing ya. Nah, kalian pilih saja salah satunya. Hari ini aku mau melukis pada kain tas. Bahan-bahannya tentu saja cat air dan kuas ya. Apakah kalian sudah pilih mau menghias tas dengan cara apa? Kalau belum, ayo dipilih ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi ya. Sampai besok teman-teman. Dah. Kita belajar apa lagi Bu sekarang? Hari ini cukup ya, besok kita lanjutkan lagi. Kamu senang nggak sama pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini menyenangkan Bu. Aku belajar kalau menendang kursi itu sakit. Maksudnya belajar bahan dasar benda padat. Lalu aku menyimak cerita berjudul Ransel Ajaib Ana. Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat balima. Terus apalagi ya? Oh iya, belajar membuat jawaban perkiraan. Belajar pecahan 1/2 dan 1/4 pakai emas batangan dan uang logam. Terus latihan deh, seru. Teman-teman di rumah juga pasti senang kan? Besok kita masih belajar sama-sama lagi kan Bu? Iya, besok kita akan belajar tentang benda padat yang terbuat dari bahan tahan air. Wah, pasti menyenangkan teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah temenin aku belajar hari ini. Tetap semangat untuk terus belajar ya adik-adik. Sampai besok.